perhatian. Meksiko tak lagi tinggal diam. Negara itu kini resmi menghentikan pengiriman ternak ke Amerika Serikat. Bukan sekadar reaksi emosional, ini adalah respons keras terhadap langkah sepihak dari pemerintahan Donald Trump yang telah memancing amarah para peternak di seluruh Meksiko. Namun ini bukan hanya persoalan perdagangan biasa. Ini adalah babak baru dalam pergolakan industri daging, yang kini mengguncang rak-rak supermarket dari Texas hingga Florida dan bahkan lebih jauh lagi. Dalam laporan ini, Anda akan mengetahui bagaimana Meksiko berbalik arah, mengambil kendali atas nasib industrinya sendiri, memburu pasar alternatif, dan menghadapi sebuah krisis yang berpotensi mengubah lanskap perdagangan regional untuk selamanya. Ini bukan akhir cerita. Ini baru awal dari sebuah pergeseran besar. Tapi sebelum itu, mari kita tinjau dulu satu hal yang tak bisa dibantah dengan angka-angka. Selama bertahun-tahun, Meksiko menjadi penyuplai utama ternak hidup ke Amerika Serikat. Setiap tahunnya, lebih dari 1 juta sapi muda dikirim ke utara untuk digemukkan atau langsung disembelih di rumah potong AS, dengan nilai ekspor melebihi $3 miliar. Negara bagian seperti Chihuahua, Sonora, dan Durango sangat bergantung pada sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi regional. Pada tahun 2024 saja, Meksiko berhasil mengekspor sekitar 1,24 juta ekor sapi. Tapi kemitraan yang selama ini terlihat kokoh kini tengah diuji. Serangkaian kebijakan sepihak dan kekhawatiran kesehatan hewan telah mengganggu rantai suplai yang selama ini stabil. Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri tengah menghadapi salah satu krisis peternakan terburuk sejak tahun 1951. Kekeringan ekstrim dan tekanan iklim telah menyebabkan populasi ternak menyusut hingga titik terendah dalam sejarah modern. Meksiko, dalam konteks ini, adalah penyambung nyawa mereka. Tanpa suplai dari selatan, peternakan di Texas dan Arizona lumpuh. Fasilitas penggemukan kosong, rumah potong hewan tidak beroperasi, dan harga daging sapi melonjak tajam. Lantas, mengapa Meksiko memilih untuk menghentikan ekspor yang sangat krusial ini? Semua bermula pada November 2024, ketika kasus larva parasit ditemukan di Chiapas, wilayah selatan Meksiko dekat perbatasan Guatemala. Parasit tersebut berasal dari lalat Cochleomia, yang dikenal karena larvanya yang menyerang jaringan hidup pada ternak, dan dalam kasus ekstrim, bahkan manusia. AS, khawatir akan potensi krisis kesehatan hewan, langsung menghentikan seluruh impor ternak dari Meksiko per 24 November 2024. Sebetulnya, keputusan itu tidak datang tanpa tanda-tanda. Sejak pertengahan 2023, wabah lalat ini telah merebak kembali dari Panama dan menjalar ke berbagai wilayah Amerika Tengah sebelum akhirnya mencapai Meksiko. Pemerintah Meksiko telah merespons secara agresif dengan memperketat pengawasan, melakukan perawatan antiparasit, dan membangun pos pemeriksaan kesehatan. Namun saat wabah dilaporkan menyebar ke Oaxaca dan Veracruz pada Mei 2025, AS kembali memberlakukan larangan masuk selama 2 minggu dan menyebut situasinya tidak dapat diterima. Menteri Pertanian Meksiko, Julio Verdegue, menyatakan bahwa larangan dari AS adalah tindakan sepihak yang merusak kepercayaan. Ia menegaskan bahwa Meksiko telah menjalankan kampanye besar-besaran untuk menanggulangi wabah tersebut. Salah satu upayanya yang paling ambisius adalah pelepasan lalat jantan mandul sebanyak 100 juta ekor setiap minggu, yang pada akhirnya mencapai angka mengejutkan, yaitu 1 miliar ekor, guna memutus siklus reproduksi lalat parasit. Namun di mata pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum, kebijakan Trump dipandang bukan semata langkah proteksi kesehatan, melainkan alat tekanan politik terselubung yang juga menyasar isu perdagangan dan migrasi. Dan dampaknya sangat terasa. Sebelum penutupan, antara 3.000 hingga 5.000 ekor sapi menyeberangi perbatasan setiap hari, menghasilkan nilai transaksi harian sekitar $35 juta AS. Dengan penutupan yang berkepanjangan, para peternak dari wilayah utara Meksiko, Sonora, Chihuahua, Coahuila, menanggung kerugian yang menggunung. Diperkirakan sejak November 2024, kerugian kumulatif sektor peternakan mencapai $312 juta. Ketidakpuasan pun membuncah. Di berbagai penjuru negeri, unjuk rasa digelar. Salah seorang peternak dari Durango menyuarakan kemarahannya dengan lantang. "Kami bukan boneka yang bisa dipukul seenaknya." Di tengah gejolak tersebut, asosiasi peternak terbesar, termasuk Serikat Peternak Regional Sonora,
akhirnya memutuskan untuk mengambil sikap tegas, membatasi ekspor ke Amerika Serikat secara sukarela dan segera membuka jalur negosiasi dengan pasar baru, baik di Asia, Timur Tengah, maupun Amerika Selatan. Meksiko tidak hanya bertahan, tapi mulai menyerang balik. Dalam krisis ini, negara itu menemukan momentumnya, mengubah kemarahan menjadi kekuatan, dan tekanan menjadi pendorong kemandirian. Bukan tidak mungkin, keputusan ini akan dikenang sebagai awal dari babak baru dalam industri peternakan global, di mana ketergantungan sepihak akhirnya ditantang dan digantikan oleh keseimbangan baru yang lebih adil. Tetap bersama kami, karena ini hanyalah permulaan dari pergolakan besar yang akan mengguncang pasar daging dunia. Presiden Claudia Sheinbaum berdiri tegak di tengah gejolak. Dalam pernyataannya yang lugas namun tegas, ia menyampaikan, Meksiko tidak akan menundukkan kepala. Kami adalah bangsa merdeka, dan ekonomi kami tidak akan ditentukan oleh kemauan Washington. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Pertanian meluncurkan inisiatif besar-besaran, inspeksi nasional atas seluruh peternakan, penguatan standar kesehatan hewan, serta program untuk mempertemukan peternak lokal dengan pembeli dari berbagai belahan dunia. Meksiko tidak bertarung sendirian. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan anggota Uni Eropa mulai menunjukkan ketertarikan terhadap daging Meksiko yang dikenal akan kualitas tinggi dan harga yang bersaing. Sementara itu, di sisi utara perbatasan, ketegangan meningkat. Langkah Meksiko untuk menangguhkan ekspor ternak membuat Amerika Serikat kewalahan. Sekitar 80% dari sapi impor AS berasal dari Meksiko, dan keputusan ini langsung berdampak pada pasokan. Di bulan April 2025, daging sapi di beberapa supermarket Texas dan Florida mengalami penurunan stok hingga 10%, sementara harga telur melonjak hingga 25%. Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa jika kekurangan terus berlangsung, harga daging bisa naik sampai 50% sebelum akhir tahun, khususnya di negara bagian seperti Texas, yang mengimpor lebih dari 1 juta ekor sapi setiap tahun. Para pelaku industri di AS mulai panik. Banyak pengusaha di Texas yang mendesak Trump untuk mencabut larangan tersebut. Tanpa sapi dari Meksiko, sektor kami terancam runtuh, ujar seorang petinggi dari National Cattlemen's Beef Association. Namun krisis ini tidak berhenti pada daging sapi. Kini Meksiko tengah mempertimbangkan langkah lanjutan. Menangguhkan ekspor jagung ke AS. Komoditas ini vital sebagai pakan ternak di Amerika. Tanpa jagung Meksiko, banyak peternakan sapi dan ayam terancam berhenti operasi. Di Kansas dan Nebraska, tanaman biji-bijian mulai membusuk di ladang karena kekurangan tenaga kerja. Ini merupakan dampak lanjutan dari kebijakan deportasi massal yang dicanangkan Trump. Di Wisconsin, sektor peternakan susu pun ikut goyah. 70% tenaga kerja mereka berasal dari imigran yang kini terusir. Tanpa mereka, proses pemerahan terhenti. Menurut proyeksi dari Departemen Pertanian AS, industri daging negara itu bisa kehilangan hingga 15 miliar dolar sepanjang tahun 2025. Kebutuhan daging terus meningkat, namun produksi domestik tak mampu mengejar. Ketidakseimbangan ini menciptakan celah pasokan yang makin menganga. Bahkan beberapa peternak mulai mempertimbangkan opsi ekstrim, menyembelih hewan lebih awal karena kekurangan pakan. Di tengah krisis yang makin membesar, Meksiko justru melihat peluang. Tiongkok, sebagai konsumen terbesar daging dunia, telah membuka pintu lebar-lebar. Tahun 2024 menjadi tonggak bersejarah ketika ekspor daging Meksiko ke Asia mencetak rekor baru. Pelabuhan-pelabuhan seperti Manzanillo dan Lázaro Cárdenas kini rutin disinggahi kapal pengangkut dari Tiongkok. Bahkan, Beijing telah menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi dalam modernisasi pelabuhan Lázaro Cárdenas, agar dapat melayani ekspor daging Meksiko secara khusus ke pasar Asia. Tak hanya itu, Meksiko juga tengah menyusun perjanjian dagang dengan Uni Eropa untuk melipat gandakan ekspor daging sapi dan babi melalui pelabuhan Veracruz. Produk Meksiko yang diberi pakan biji-bijian dan dibesarkan dengan standar tinggi, sangat diminati oleh konsumen Eropa, yang bersedia membayar mahal untuk kualitas terbaik. Kondisi ini mendorong lonjakan harga ekspor dan memberi keuntungan besar bagi peternak di Meksiko. Namun bukan berarti Meksiko hanya memikirkan pasar luar negeri. Di dalam negeri, pemerintah memperkuat pasar domestik melalui program penghubung antara peternak dan jaringan distribusi lokal.
Ketergantungan pada pasar AS berusaha dikurangi. Salah satu langkah besar lainnya adalah rencana pembangunan kembali fasilitas produksi lalat steril di Chiapas untuk memerangi parasit screwworm secara mandiri, tanpa bergantung pada kerjasama dengan AS. Krisis ini, pada dasarnya, adalah cerminan dari konflik yang lebih dalam, sebuah perang dagang. Sejak kembali menjabat, Trump memberlakukan tarif 25% atas produk Meksiko dan Kanada, serta 10% terhadap barang-barang asal Tiongkok, dengan dalih melindungi industri domestik. Namun alih-alih memperkuat ekonomi AS, kebijakan ini justru memperlemah daya saing dan memicu reaksi keras dari mitra dagang utama. Tiongkok merespons dengan tarif balasan, sementara Meksiko mempercepat diversifikasi pasarnya. Isu migrasi juga menjadi bagian dari friksi ini. Trump menggunakan tarif sebagai alat tekan untuk memaksa kerjasama Meksiko dalam mengatasi migrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Namun pada saat bersamaan mendeportasi jutaan pekerja migran yang justru menjadi tulang punggung pertanian AS. Serikat Petani dan Peternak AS bahkan telah mengajukan permohonan agar setidaknya 2.000 pekerja asal Meksiko dibebaskan dari deportasi. Tapi Gedung Putih tetap bergeming. Di Meksiko, Presiden Sheinbaum mempertahankan posisi tegas namun tetap terbuka untuk dialog. Kami akan selalu menjunjung tinggi kedaulatan dan prinsip saling menghormati, katanya dalam konferensi pers terbarunya. Pemerintah Meksiko saat ini tengah merancang perjanjian bilateral jangka panjang untuk menangani wabah parasit lintas batas, sembari mempertahankan prinsip perdagangan bebas yang sehat dan adil. Apa pelajaran dari krisis ini? Pertama, ketergantungan pada satu pasar adalah risiko besar. Meksiko kini mengutamakan diversifikasi mitra dagang, dan hasilnya mulai tampak. Kedua, kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi hama dan penyakit hewan, tapi tidak dengan mengorbankan kedaulatan nasional. Terakhir, krisis ini menunjukkan ketangguhan peternak Meksiko. Mereka siap untuk menjadi pemain utama di panggung global. Masa depan memang penuh tantangan. Harga pangan di AS kemungkinan akan terus naik, sementara Meksiko masih harus menyiapkan infrastruktur ekspor yang mumpuni untuk memenuhi permintaan dari Asia dan Eropa. Tapi satu hal sudah pasti, ini adalah titik balik. Meksiko tidak lagi hanya dianggap sebagai pemasok bahan mentah. Sekarang, negara itu menjadi aktor strategis dalam rantai pasokan pangan dunia.